Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian semua tetap semangat belajar di rumah. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan kelas 8, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Apa itu komitmen? Tentu kalian sering mendengar kata komitmen. Komitmen sendiri mempunyai arti ketetapan hati. Jadi, komitmen kebangsaan yaitu ketetapan hati untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk subbab yang pertama yaitu nilai semangat pendiri bangsa. Bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaannya tentu tidaklah mudah. Banyak sekali pengorbanan, bahkan nyawa yang telah dibaktikan oleh para pahlawan untuk meraih kemerdekaannya. Indonesia telah berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1945 dan akan tetap berdiri apabila rakyatnya mampu menjaga komitmen untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia harus mempunyai semangat dalam mencintai dan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Semangat cinta tanah air dan rela berkorban disebut dengan patriotisme. Tentu kalian sering mendengar kata patriotisme dan nasionalisme. Kedua kata ini mempunyai arti yang sama. Akan tetapi, patriotisme itu muncul setelah lahirnya nasionalisme. Jadi, nasionalisme dan patriotisme itu dibutuhkan oleh negara Indonesia dalam mencapai kejayaan bangsa dan negara. Untuk subbab yang kedua yaitu tokoh pendiri bangsa. Para pendiri bangsa sangat berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang pertama yaitu Insinyur Soekarno atau biasa yang kita panggil dengan Bung Karno. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur. Selama masa perjuangannya, Bung Karno pernah dipenjara bahkan diasingkan beberapa kali, tetapi hal itu tidak membuat semangatnya luntur untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu tokoh yang kedua, Muhammad Hatta. Beliau adalah negarawan, proklamator, sekaligus pelopor koperasi di Indonesia. Muhammad Hatta juga merupakan wakil presiden pertama di Indonesia. Dalam masa perjuangannya, Muhammad Hatta pernah bergabung dalam suatu organisasi Perhimpunan Indonesia. Dalam organisasi tersebut, Muhammad Hatta berperan menjadi bendahara dan ketuanya. Selain organisasi tersebut, Muhammad Hatta juga bergabung dalam Liga Melawan Imperialisme dan Kolonialisme Belanda yang membuatnya tertangkap oleh tentara Belanda pada saat itu. Atas perjuangannya untuk Indonesia, Muhammad Hatta ini diberikan gelar Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang pada saat itu diberikan oleh Presiden Soeharto. Untuk tokoh yang ketiga yaitu Supomo. Supomo ini terkenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno. Tokoh yang keempat yaitu Muhammad Yamin. Beliau terkenal sebagai negarawan, politikus yang sangat dihormati di Indonesia. Beliau juga merupakan sosok pelopor puisi modern dan Sumpah Pemuda untuk Persatuan Republik Indonesia. Untuk tokoh yang kelima yaitu Sayuti Melek. Beliau tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai pengetik naskah proklamasi Indonesia. Untuk tokoh yang keenam dan yang terakhir yaitu Fatmawati. Fatmawati ini adalah istri dari Presiden Insinyur Soekarno. Fatmawati terkenal jasanya dalam menjahit bendera Sangsaka Merah Putih yang turut dikibarkan dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk subbab yang ketiga yaitu perwujudan nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan. Setiap generasi dari masa ke masa memiliki semangat dan kebangsaan yang berbeda-beda. Untuk periode pertama atau masa sebelum pergerakan nasional, pada masa ini masyarakat sudah timbul kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan dalam keragaman, dan keberanian. Untuk periode yang kedua atau masa pergerakan nasional, pada masa ini jiwa merdeka semakin menggelora, timbul nilai harkat martabat, jiwa dan semangat kepahlawanan.
kesadaran anti penjajah, dan kesadaran persatuan dan kesatuan perjuangan. Untuk periode ketiga atau masa proklamasi dan perang kemerdekaan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Perjuangan bangsa Indonesia sampai periode 3 ini diberi nama jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45. Untuk periode yang keempat atau masa perjuangan mengisi kemerdekaan, pada masa ini dalam menghadapi semua tantangan harus mempertahankan jiwa dan semangat 45. Untuk subbab yang keempat yaitu komitmen para pendiri dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Orang yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara pasti mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongannya. Komitmen yang dimiliki para pendiri dalam perumusan Pancasila yaitu yang pertama, memiliki persatuan, kesatuan, dan nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu semangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, meskipun banyak sekali cobaan dan tantangan. Seperti kita patut contoh dari dua tokoh, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dua tokoh ini meskipun pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dipenjara dan diasingkan, tetapi tidak menyurutkan semangat dari kedua tokoh ini dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang keempat, yaitu mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Apa itu cita-cita bangsa Indonesia? Yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang kelima, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongannya. Untuk subbab yang kelima, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu bentuk negara yang terdiri atas wilayah yang luas dan tersebar dengan berbagai macam adat, suku, budaya, maupun keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Indonesia sebagai satu kesatuan dibagi menjadi 4. Yang pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Artinya seluruh wilayah Indonesia dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Untuk yang kedua yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Artinya setiap ancaman terhadap suatu pulau atau suatu daerah berarti merupakan ancaman juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya keperluan hidup sehari-hari untuk rakyat Indonesia harus tersedia secara merata. Pemerintah tidak boleh mementingkan daerah tertentu dan menelantarkan daerah lainnya. Kemudian yang keempat yaitu Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya. Artinya terdapat kehidupan yang serasi dan seimbang, meskipun di dalamnya terdapat keragaman yang ada menggambarkan sebuah kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Untuk subbab yang terakhir atau yang keenam yaitu perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Berbagai bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan yaitu yang pertama, cinta tanah air. Contoh sikap yang menunjukkan cinta tanah air yaitu menjaga keamanan wilayah Indonesia dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon, dan memanfaatkan kekayaan alam dengan menjaga ekosistem. Kalau kalian sebagai pelajar wajib harus rajin belajar yang ilmunya nanti dapat diabdikan untuk kepentingan negara. Untuk sikap yang selanjutnya yaitu membina persatuan dan kesatuan. Contoh sikap yang menunjukkan membina persatuan dan kesatuan yaitu
Apa? Pasti kalian masih bingung kan? Nah, contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan yaitu memperluas wilayah tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan memberi bantuan tanpa membedakan daerah asal maupun suku bangsanya. Kemudian, sikap yang ketiga yaitu rela berkorban. Contoh sikap yang menunjukkan rela berkorban yaitu rela mengorbankan tenaga, pikiran untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk sikap yang keempat yaitu pengetahuan budaya dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sikap yang terakhir yaitu menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia. Contoh sikap yang menunjukkan menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia yaitu menjaga seluruh kekayaan alam, menghormati perbedaan suku, budaya, bahasa maupun agama dalam semangat persatuan dan menaati peraturan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke anak-anak, sekian materi tentang memperkuat komitmen kebangsaan. Semoga materi yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian dalam proses belajar di rumah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.